seriously, name one good thing to come out of Russia other than like really hot girl. Yeah. You all right? Come on. All right. All right. There you go. All right, okay? Okay. Ready? Yep. Yeah, we've been ready, yeah. Hey, look, this isn't happening. Apa kabar seluruh? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Landmine Ghost Click. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini menceritakan seorang pemuda yang membalaskan dendam untuk kekasihnya. Tokoh utama dalam film ini adalah Chris yang diperankan oleh Sterling Knight. Bermula ketika 3 orang sahabat yang berencana untuk mendaki gunung di area Georgia. Mereka adalah Chris, Daniel, dan Alicia. Mereka melakukan lintas alam sekaligus mendaki beberapa gunung kecil di daerah situ. Yang konon katanya daerah itu bekas lokasi peperangan zaman dahulu. Mereka terus berjalan sampai mereka menemukan sebuah spot yang pemandangannya sangat indah. Sembari menikmati pemandangan, Daniel meminta Chris berpura-pura menjadi penghulu untuk menikahkan mereka. Karena Daniel dan Alice akan melangsungkan pernikahan beberapa hari lagi. Alice dan Chris terkejut dengan permintaan Daniel. Sebenarnya, Chris dan Alice diam-diam pernah berhubungan satu sama lain. Dan tampaknya Chris ragu untuk melakukan permintaan Daniel. Dia tidak tahan melihat kemesraan mereka berdua dan mengatakan hal konyol yang membuat dirinya jadi malas dan bete. Daniel yang mendengar itu tampak sedikit tersinggung dengan perkataan Chris. Tapi Chris meminta maaf kalau dia hanya bercanda, padahal sakit hati. Malam harinya, mereka mendirikan tenda dan membuat api unggun di sana. Chris ingin mengungkapkan sedikit unek-uneknya pada Daniel, kalau sebenarnya dia mencintai Alice. Tapi dia ragu untuk mengatakannya. Daniel yang sedikit mabuk memaksa Chris untuk memberitahukan apa yang ingin dia katakan padanya. Daniel dan Chris adalah sahabat dekat. Dan Daniel tidak keberatan jika Chris mengatakan sesuatu yang buruk kepadanya. Tapi Chris mengurungkan niatnya dan terus mendukung hubungannya Daniel dengan Alicia. Karena sudah larut malam, akhirnya Daniel dan Alicia masuk ke tenda duluan dan dilengkapi dengan bumbu permantapan. Pagi harinya, Chris terbangun dan melihat seseorang sedang membongkar isi tas mereka. Dia mendekatinya dan berusaha mencegahnya. Orang itu bilang kalau dia bukan pencuri. Dia adalah Devi, teman dari Daniel, dan dia adalah polisi hutan. Lalu, Daniel dan Alicia muncul dan mengatakan kalau Devi adalah kenalannya di Georgia. Chris meminta maaf karena sudah mengira kalau Devi adalah seorang pencuri. Devi hanya ingin mengambil kamera untuk memoto mereka bertiga buat kenang-kenangan. Saat hendak memoto, Devi mengarahkan mereka untuk bergeser ke sebelah kirinya Chris. Tidak sengaja, Chris seperti menginjak sesuatu yang tampaknya sebuah ranjau darat bekas peperangan zaman dahulu. Devi dan Daniel meminta Chris untuk tidak bergerak sedikit pun karena bisa memicu ledakan. Chris hanya bisa terdiam sambil ketakutan karena dia sedang menginjak ranjau. Alicia ketakutan kalau sesuatu terjadi pada mereka di sana. Devi meminta Daniel dan Alice untuk menjauh dari Chris dan bersembunyi di balik bebatuan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Devi pergi dan bilang kalau dia akan mencari bantuan segera. Saat sudah cukup jauh, dia memantau Chris dari kejauhan dan tampak seperti ada yang sedang direncanakannya. Sementara itu, Daniel tiba-tiba mendapat sinyal dan segera menelpon nomor emergensi di sana. Dia mengatakan kalau mereka dalam situasi yang darurat dan butuh pertolongan secepatnya. Namun tiba-tiba, Daniel menutup teleponnya dan mengatakan kalau tim penyelamat tidak mau menolong seorang pelacur. Alicia terkejut dengan omongan Daniel. Dia tidak mengerti apa maksud dari perkataan Daniel. Lalu, Daniel pergi dan kembali ke Chris. Ternyata, Daniel sudah mengetahui kalau Chris dan Alicia pernah punya hubungan spesial. Dan dia juga sudah merencanakan kejadian itu sebelumnya dengan Devi. Alicia memohon pada Daniel kalau dia melakukan kesalahan dan ingin mengatakan kalau waktunya sudah tepat. Namun, Daniel sudah keburu jengkel pada mereka dan ingin memberinya pelajaran, terutama pada Chris. Dan telepon tadi hanyalah sandiwara Daniel saja. Ranjau itu juga sudah diletakkan oleh Daniel dan sudah direncanakan kalau Chris yang akan menginjaknya. Daniel memberikan beberapa pilihan pada Chris. Dia bisa mengangkat kakinya dan meledak, atau membuat lubang supaya dia bisa langsung melompat ke dalam lubang itu. Dan kemungkinan untuk selamat hanya 1%. Chris merasa curiga. Kalaupun dia menginjak ranjau, ranjau itu pasti sudah tidak aktif lagi karena sudah terlalu lama.
Lalu, Daniel menarik sebuah rantai yang terhubung dengan pin ranjau yang membuat ranjau itu menjadi aktif kembali. Dan dia membuang rantai itu. Alicia dan Chris terus memohon pada Daniel untuk tidak melakukan itu. Mereka menyadari kalau apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Tapi Daniel tetap tidak percaya lagi pada mereka dan meninggalkannya di sana. Dia pergi bersama Devi untuk bersenang-senang tanpa ada rasa penyesalan. Setelah Daniel pergi, Alicia mencoba mencari kembali rantai pin itu, dan dia berhasil menemukannya. Dia mencoba untuk memasang kembali pin itu, tapi tampaknya dia kesusahan. Dia mengatakan kalau pinnya sepertinya macet. Akhirnya dia meninggalkan pinnya di sana. Meskipun begitu, Alice masih ragu dan ranjau itu masih berbahaya. Beberapa jam setelah itu, tampak seseorang dan anjingnya melihat Chris dan Alicia yang sedang menggali di belakangnya. Lalu anjingnya berlari mendatangi mereka dan Alicia menghalingnya supaya tidak menyentuh Chris. Orang itu berlari menuju Alicia dan Chris sambil menodongkan senjatanya karena sudah memukul anjingnya. Orang itu bernama Ilya. Dia mengira kalau Alicia sedang membuat kuburan untuk seseorang. Alicia menjelaskan semua permasalahan yang terjadi di sana. Setelah itu, Ilya sedikit tenang dan tampak kurang yakin kalau ranjau itu sedang aktif. Alicia meminta bantuannya untuk ikut menggali karena cuma itu kesempatan yang mereka punya. Tapi Ilya hanya tersenyum menertawai mereka, terutama pada Chris. Chris semakin tidak percaya dengan Ilya. Bukannya segera memberikan bantuan, dia terus bertanya seperti sedang mengulur waktu mereka. Chris semakin kesal dan mengata-ngatainya. Dia bilang dia akan membantu, tapi Chris terus mengata-ngatainya yang membuat dirinya tersinggung. Lalu, dia bilang kalau dia akan membantu, tapi dia meminta imbalan. Alicia menyuruhnya untuk mengambil semua yang ada di tasnya. Ilya dengan cepat membongkar tas Alicia dan mengambil celana dalam milik Alicia. Dia mau celana dalam milik Alicia yang sedang dipakainya. Chris dan Alicia yang mendengar itu tampak marah dan kesal terhadap orang itu. Chris memberinya uang dan kartu kredit, tapi dia menolaknya. Dia hanya ingin celana dalam milik Alicia. Akhirnya, Alicia membuka celananya dan memberikan sesuai permintaan Ilya. Setelah diberi, Ilya menepati janjinya dan mulai menggali di belakang Chris. Saat sedang menggali, tiba-tiba radio milik Ilya berbunyi. Mendengar itu, Alicia memohon padanya untuk meminjamkan radionya supaya bisa meminta bantuan. Tapi Ilya tidak memberikannya secara gratis. Dia meminta Alicia untuk mengambilkan celana dalam yang dilemparkannya dengan bertingkah seperti anjing. Alicia sempat menolak permintaan itu, tapi dia tidak punya pilihan, dan akhirnya dia melakukannya dengan terpaksa. Alicia mendapatkan radio itu, tapi orang yang menjawab tidak bisa berbahasa Inggris. Alicia lagi-lagi meminta tolong pada Ilya untuk menerjemahkannya. Tapi, dia malah menjadikan itu sebuah permainan. Setiap kalimat yang diucapkan Alice, dia harus membuka pakaiannya. Ilya sudah menerjemahkan kalimatnya, dan akhirnya Alice membuka bajunya. Tapi, radio itu berbunyi lagi, dan Ilya menerjemahkan kalimatnya. Dan karena itu, Alicia harus membuka dalamannya. Alicia tidak mau membukanya, tapi Ilya memaksanya dan menodongkan senjatanya ke arah Alice. Chris mengalihkan perhatiannya dan menyuruh Alicia untuk kabur. Ilya yang mengejarnya tidak sadar kalau senjatanya terjatuh di depan Chris. Dia mencoba untuk mengambilnya dengan menggunakan rantai ranjau tersebut. Chris berhasil mendapatkan senjatanya, tapi Ilya berhasil menangkap Alicia. Ilya mengancam Chris jika dia menembak, dia juga akan melukai Alicia. Ilya mengambil kesempatan itu untuk menggagahi Alicia di balik batu. Saat selesai, Alicia menghantamkan sebuah batu ke kepala Ilya dan mencoba berlari menuju Chris. Tapi anjing Ilya dengan cepat menyergap Chris yang membuat dirinya terjatuh dan pingsan. Saat terbangun, dia mendapati Alicia berada di sampingnya dalam keadaan yang sekarat karena sebuah luka di lehernya. Ilya mengatakan kalau ranjau itu sebenarnya tidak aktif dan Chris telah dibohongi oleh Daniel selama ini. Beberapa bulan sudah berlalu semenjak kejadian itu. Dan ini adalah Tanya dan Lika. Mereka berdua adalah istri dan anak dari Ilya. Suatu hari, mereka kedatangan tamu yang meminta bantuan karena dirinya tersesat di Georgia. Tamu itu adalah Chris. Lalu, Lika menawarkan bantuan dengan memberikan Chris sebuah peta kota yang akan diprintnya terlebih dahulu.
Sembari menunggu, dia minta izin untuk masuk ke dalam untuk beberapa saat. Lalu istrinya Ilya mengajak Chris untuk makan bersama di ruang mereka, karena warung makan jaraknya lumayan jauh dari situ. Sementara itu, Ilya kembali dari kebun dan masuk ke rumah. Dia terkejut dengan orang yang berada di rumahnya. Saat Chris berbalik, Ilya hanya bisa terdiam melihatnya. Dan Chris tampaknya punya sebuah rencana kepadanya. Istrinya tampak terkejut kalau Chris bisa mengetahui nama suaminya. Ilya meminta Chris untuk segera meninggalkan rumahnya atau dia akan mengusirnya. Lalu dia melepaskan anjingnya dan memerintahkannya untuk melukai Chris. Ilya merasa berdosa telah melakukan kejahatan itu. Dia sempat ingin menelepon nomor emergensi, tapi tidak jadi karena dia juga melakukan kejahatan. Tak lama setelah itu, Chris kembali dengan membawa anjing mereka yang terluka. Dia mengatakan kalau dia tidak sengaja menabraknya. Ilya yang melihat itu cepat-cepat mengambil senjatanya, tapi dia tidak menemukan pelurunya. Dan dari belakang, Chris menembak kedua kaki Ilya. Ilya lalu dibawa masuk oleh istri dan anaknya. Chris ingin membalas dendam atas perbuatannya terhadap dirinya dan Alicia. Alicia harus kehilangan nyawanya karena kehabisan darah saat Chris mencoba membawanya ke rumah sakit. Chris mencoba mengulangi apa yang diperbuat Ilya dulu pada anaknya. Sama seperti Alicia, Chris membuat sebuah permainan yang mengharuskan anaknya Ilya membuka pakaiannya. Chris menyisakan satu peluru di senjatanya yang nantinya menjadi permainan. Dia mulai berhitung. Awalnya peluru itu tidak keluar. Sampai hitungan ketiga, pelurunya keluar dan menembus kepala anaknya Ilya. Chris juga tampak tidak menyangka kalau pelurunya akan keluar secepat itu. Dia terduduk dan tampak menyesali perbuatannya. Dia menjadi seperti itu karena harus kehilangan orang yang ia cintai. Dan sepertinya balas dendam bukanlah jalan terbaik untuk mengobatinya. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Landman Ghost Click. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like ya, seluruh. Sampai jumpa.